Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Berita Aceh yang akan menemani Anda pada siang hari ini. Serangkaian berita acara yang tajam, aktual dan terpercaya akan kami sajikan hanya untuk Anda. Aceh adalah sebuah provinsi di Indonesia yang ibu kotanya berada di Banda Aceh. Aceh merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang diberi status sebagai daerah istimewa dan juga diberi kewenangan otonomi khusus berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 yang disahkan oleh Presiden pada saat itu, yaitu Susilo Bambang Yudhoyono. Aceh dikenal dengan nama Aceh Darussalam pada tahun 1511 sampai dengan tahun 1959. Kemudian berubah nama menjadi Daerah Istimewa Aceh sampai dengan tahun 2001. Lalu berubah lagi dengan nama Nanggro Aceh Darussalam sampai dengan tahun 2009. Kemudian Provinsi Aceh menetapkan nama yang menjadi Aceh sampai sekarang, atau biasa yang kita kenal dengan Serambi Mekah. Aceh terletak di ujung utara Pulau Sumatera dan merupakan provinsi paling barat di Indonesia. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip NKRI. Aceh dianggap sebagai tempat dimulainya penyebaran Islam di Indonesia dan memainkan peran penting dalam penyebaran Islam di Asia Tenggara. Aceh memiliki sumber daya alam yang melimpah, termasuk minyak bumi dan gas alam. Sejumlah analisis memperkirakan cadangan gas alam Aceh adalah yang terbesar di dunia. Dengan adat istiadat yang kental, Aceh terdepan dengan Rumoh Aceh, tarian saman, dan kari kambing yang sangat lezat. Secara terpisah, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang Otonomi Khusus untuk Aceh. Dengan latar belakang sebagai provinsi yang memiliki sejarah yang diwarnai oleh kebebasan politik dan penolakan keras terhadap kendali asing, dan dengan masyarakat yang hidup sesuai dengan syariat Islam, Aceh oleh pemerintah Indonesia diberikan suatu bentuk otonomi yang dirancang melebihi dan di atas otonomi biasa. Tujuan dari pembuatan ini adalah untuk banyak hal, yang secara prinsipil dimaksudkan untuk mengatasi dua problematika fundamental yang dihadapi oleh suatu negara, yakni persoalan bercorak politik, termasuk yang bersumber pada keunikan dan perbedaan budaya, dan persoalan yang bercorak teknokratis manajerial, atau keterbatasan kapasitas suatu daerah atau suatu wilayah dalam menjalankan fungsi dasar pemerintahan. Otonomi khusus baru dikenal dalam sistem pemerintahan negara Indonesia di era reformasi. Otonomi khusus diberikan kepada Aceh melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Nanggro Aceh Darussalam, dan juga melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh. Kebijakan pemberian otonomi ini diberikan atas berbagai pertimbangan. Salah satunya adalah bahwa salah satu karakter khas dalam sejarah perjuangan rakyat Aceh adalah adanya ketahanan dan daya juang yang tinggi yang bersumber pada pandangan hidup, karakter sosial, dan kemasyarakatan dengan budaya Islam yang kuat. Sehingga daerah Aceh menjadi daerah modal bagi perjuangan dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan negara Kesatuan Republik Indonesia. Aceh merupakan daerah istimewa dengan otonomi khusus sebagai diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1949 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001. Namun, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 kemudian dicabut dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006. Berikut adalah urusan wajib pelaksanaan keistimewaan Aceh.
Peraturan perundang-undangan tersebut mencerminkan otonomi khusus bagi Provinsi Aceh, diantaranya kewenangan untuk melaksanakan syariat Islam. Pelaksanaan syariat Islam diatur dalam Peraturan Daerah atau Konon Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang pelaksanaan syariat Islam. Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 juga disebutkan bahwa pelaksanaan syariat Islam di Aceh hanya diberlakukan bagi orang yang beragama Islam. Dengan demikian, orang yang tidak beragama Islam tidak akan dipaksa untuk mengikuti hukum atau peraturan yang didasarkan kepada syariat Islam tersebut. Berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintah pada masa lalu yang menitikberatkan pada sistem yang terpusat dipandang sebagai sumber bagi munculnya ketidakadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kondisi yang sedemikian rupa ini memunculkan suatu pergolakan. Hal ini ditanggapi oleh pemerintah pusat dengan pemberian otonomi khusus dengan disahkannya undang-undang dengan ditetapkannya Aceh sebagai daerah istimewa. Pemerintah daerah melakukan penyesuaian struktur susunan, pembentukan dan penambahan pemerintahan di tingkat lebih bawah yang sesuai dengan jiwa dan semangat berbangsa dan bernegara yang hidup dalam nilai-nilai luhur masyarakat Aceh. Hal ini diatur dalam peraturan daerah yang disebut dengan Konon. Konon yang pertama kali diperkenalkan oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 memiliki kedudukan yang signifikan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Aceh. Konon dijadikan perangkat hukum utama bagi penyelenggaraan pemerintahan di Aceh. Dalam setiap konon yang diterbitkan oleh pemerintah Provinsi Nangro Aceh Darussalam, selalu disebutkan Al-Quran dan hadis pada bagian dasar hukum. Dalam hukum Islam, Al-Quran dan hadis memang merupakan rujukan utama. Aceh telah mengesahkan Konon berisi aturan ini dalam Islam di kehidupan bermasyarakat mereka. Dan kita tinjau kembali aturan apa saja yang telah berlaku di Aceh. Ini kita lihat hukum Islam yang memang berlaku di Aceh. Sebelum kita ke hukum-hukumnya, kita lihat dulu ini adalah Kanun Jinayat. Kanun Jinayat ini adalah salah satu konsekuensi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 yang memang merujuk atau mengenai pemerintahan Aceh. Kanun Jinayat ditetapkan oleh pemerintah Aceh ini dengan merujuk pada nilai-nilai syariat Islam yang diatur berdasarkan konon. Sementara itu khusus pidana ini diatur dalam Konon Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat ataupun pidana. Secara umum, dalam teori ketatanegaraan, negara kesatuan merupakan negara yang sifatnya tunggal, yang dimana kedaulatannya hanya dijalankan oleh satu pemerintah pusat. Tetapi, menurut pendapat seorang ahli, latar belakang negara kesatuan menganut sistem desentralisasi ialah dikarenakan luasnya wilayah yang dimiliki oleh negara tersebut, sehingga membuat banyaknya tugas yang harus diurus oleh pemerintah pusat. Selain itu pula, terdapat beberapa daerah yang sukar untuk diatur secara berseragam oleh pemerintah pusat. Hans Kelsen mengatakan bahwa desentralisasi merupakan salah satu bentuk organisasi tatanan hukum negara yang dimana hal tersebut menunjukkan adanya berbagai kaidah hukum yang sah jika dilaksanakan dalam suatu daerah. Dalam implementasi otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Tahun 1945, terdapat beberapa peraturan yang berlaku secara umum dan terdapat pula beberapa peraturan yang diberlakukan secara khusus. Contohnya, di Nangro Aceh Darussalam. Di Aceh sendiri, penerapan mengenai desentralisasi telah dilakukan dengan membuat beberapa peraturan, yaitu pemerintah Aceh dan kabupaten atau kota memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dalam semua sektor publik, terkecuali urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, yaitu mengenai urusan pemerintah yang bersifat nasional, politik luar negeri, pertahanan dan keamanan,
yurisdiksi, moneter dan fiskal nasional, serta urusan tertentu dalam agama. Selanjutnya, Aceh dapat melaksanakan syariat Islam meliputi akidah, syariah, dan akhlak yang terdiri dari ibadah, ahwal syakiyah, muamalah, jinayah, kodok, tarbiyah, dakwah, syiar, dan pembelaan Islam. Selain itu pula, pemerintah Aceh berhak untuk membuat kanu. Hal ini merupakan peraturan yang khusus berkaitan dengan syariat Islam antara pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten atau kota. Walaupun terdapat peraturan daerah yang secara khusus mengatur mengenai hal-hal yang berkaitan dengan berjalannya sistem pemerintahan di Aceh, tetap saja sistem hukum nasional akan tetap berlaku sesuai dengan peraturan yang telah diatur sebelumnya. Dalam sistem otonomi daerah di Indonesia, mengakui satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa sebagaimana yang diatur dalam undang-undang. Satuan pemerintahan daerah bersifat khusus adalah daerah yang diberikan otonomi khusus dengan pertimbangan tertentu. Aceh sebagai daerah provinsi merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberikan kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dan kepentingannya sendiri. Otonomi khusus yang diberikan didasari pertimbangan adanya konflik separatisme yang pernah terjadi di Aceh. Pengakuan negara atas keistimewaan dan kekhususan Aceh diberikan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang sejalan dengan Memorandum of Understanding atau MOU Helsinki antara pemerintah dan Gerakan Aceh Merdeka yang ditandatangani pada 15 Agustus 2005. Adapun pelaksanaan dari otonomi khusus yang diberikan Aceh disinyalir belum maksimal untuk mencapai kesejahteraan rakyat dan memiliki kegagalan dalam eksekusi pelaksanaannya. Pemberian otonomi khusus di Aceh tentunya dibarengi dengan pemberian dana otonomi khusus untuk meningkatkan kesejahteraan. Upaya mengukur indikator kesejahteraan melalui kewenangan, kelembagaan, dan keuangan. Dana otonomi khusus yang telah diberikan jumlahnya sekitar 4-5 triliun rupiah per tahunnya. Adapun dana otonomi khusus belum dapat menunjukkan peran signifikan dalam pengangkatan kesejahteraan rakyat di Aceh. Kemiskinan masih menjadi masalah utama di Aceh. Badan Pusat Statistik menyebut Aceh pada tahun 2012 adalah provinsi dengan angka kemiskinan tertinggi di Pulau Sumatera dan menetapi tempat ke-7 di nasional. Penggunaan dana otonomi khusus diduga bermasalah disebabkan keterlambatan dan kesalahan dalam perencanaan program dimulai dari tingkat provinsi hingga daerah. Selain itu, pengawasan terhadap dana otonomi khusus terlambat akibat bercampurnya dana otonomi khusus dengan dana lainnya sehingga tim inspektor sulit untuk berkoordinasi. Gerakan Anti Korupsi Aceh menduga penggunaan dana otonomi khusus Aceh tidak bersih dan terindikasi korupsi. Sejumlah kasus korupsi yang dibiarkan begitu saja ialah adanya indikasi korupsi 1,4 triliun dari tender yang tidak wajar dan tender yang dimenangkan oleh orang atau kelompok di sekitar kekuasaan. Markup pembelian alat kesehatan sebesar 21 miliar dan kasus pembangunan rumah-rumah duafa di seluruh Aceh yang nilainya mencapai 250 miliar dan kasus dana kerja gubernur sebesar 68 miliar.
Secara pelaksanaan pemerintah, beberapa pasal dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh dianggap bertentangan dengan MOU Helsinki yang sudah ditandatangani antara lain mengenai pengelolaan kawasan khusus perdagangan dan sumber daya alam minyak dan gas. Terdapat beberapa pertentangan antara UU-PA dan MOU Helsinki seperti pemerintahan menetapkan norma standar dan prosedur sistem pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan Aceh yang bertentangan dengan ketentuan bahwa pemerintah pusat hanya berwenang dalam hal politik luar negeri, pertahanan luar, keamanan nasional, moneter dan fiskal, kehakiman, dan kebebasan keagamaan. Terdapat kekecewaan terhadap implementasi MOU Helsinki yang dianggap belum memuaskan, khususnya perihal kewenangan yang dimiliki oleh pemerintahan Aceh yang dirasa belum optimal. UU-PA dinilai sebagai rujukan hukum belum mencerminkan semangat dan prinsip dalam MOU Helsinki.